Cucu kita sekarang coba, apa dia main? Dia main game. Dia main game dengan teman-temannya. Lupa buku. Dulu kalau dia diajak jalan-jalan anak saya masih kecil, kalau pulang jalan-jalan itu ada kewajiban dari gurunya. Nulis jalan-jalan kemana. Coba tulis dalam misalnya 2 halaman ya kan. Liburan kemana waktu itu. Sekarang mana ada itu. Nulis surat aja orang nggak bisa kok. Sekarang kan jempol yang main. Iya kan? Jadi bukan pula SMS lagi sekarang, WA, chatting-chattingan. Bagaimana mau nulis? Semuanya ada jempol di jempol kita sekarang di dunia ini kan. Ini tak bisa, kita tanya Mbah itu kan, Mbah Google itu kan. Jadi, ya, betul. Jadi jalan keluarnya ya sama kayak orang. Kok Indonesia ini, janganlah Indonesia. Kok masyarakat kita ini kacau sekali sekarang. Nggak bisa ke masyarakat yang dibenahi. Keluarga. Dari rumah kita mesti, anak-anak kita yang diinginkan. Jadi anak-anak kita, kau mesti begini, kau mesti begitu. Tadi Bang Sori kan bilang, harus bisa menulis. Sekarang orang nulis skripsi susah. Zaman aku dulu masih nulis skripsi masih ketik kan. Sampai tengah malam dia hapus pakai tip X kan gitu. Sekarang sudah bukan main komputer. Apa istilahnya? Digunting dia hilang. Ini tapi dia nggak bisa menulis. Kenapa? Karena nggak biasa. Jadi masalahnya juga begini. Kan? Aku kalau ini kan menjelang, kalau di barat ini sekarang di Australia, maaf. Di Australia ini kan menjelang musim libur. Nah itu penjualan buku menjelang musim libur itu luar biasa. Karena orang seakan-akan tak sabar menunggu libur ini untuk bisa dipakai sebagian dari waktu itu untuk membaca. Ya mungkin itu hanya buku cerita fiksi ya berita. Tapi aku sekarang ini baca misalnya karya keponakan dari Donald Trump. Ya menarik sekali buku yang dijual oleh Mary Trump itu, bagus sekali itu buku tersebut mengenai keluarga Donald Trump ini dari itu rasanya sayang mau dibaca cepat-cepat, takut habis. Nanti apakah ada buku sejenis ini lagi yang akan tampil yang bisa dibaca? Itu satu kenikmatan yang sangat luar biasa. Yang anehnya, satu ada keanehan di sini, bahwa kita itu selalu dikatakan Indonesia adalah negara mayoritas rakyatnya beragama Islam yang terbesar umat Islamnya di dunia dibanding dengan lain. Jadi Islam itu wahyu pertama yang turun itu Iqra, bacalah. Ini dihayati tapi tidak dilaksanakan. Nah, inilah yang menjadi masalah. Bang, teringatnya begini. Generasi aku kan 10 tahun ya. Jadi hampir 10 tahun lah di bawah abang-abang semua. Dan itu bukan sekarang aja, Bang. Pada masa kami pun sudah ada krisis membaca itu. Nah, beruntunglah aku hidup di keluarga yang tukang baca. Tidak hanya membaca, tapi menulis. Dan aku membaca semua, dari yang abang bilang tadi. Dari mulai Huckleberry Finn, mulai dari Tom Sawyer, mulai dari Winnetou. Semua kita baca. Ramayana, kemudian Mahabharata, itu kita baca semua. Nah, itu ada. Nah, sekarang aku merasakan dalam perjalanan, aku agak beda sama kawan-kawan aku yang lain. Dulu kalau aku kemana-mana, pulang kantor dari harian waspada itu, aku selalu bawa buku di tas. Kemudian aku duduk di satu tempat, aku baca. Nah, jadi itu tidak banyak, hanya berapa orang lah kami. Teman aku membaca itu cuma satu, yang sering aku bertukar pikiran saat itu di Medan, yaitu Sultan Langkat sekarang, Aswar Aziz. Itu teman kami berdialog. Bagaimana kami bersembunyi-sembunyi membaca buku Bumi Manusia. Ya, kami mengobrolkannya pun sembunyi-sembunyi karena waktu itu terbitan Hasta Mitra itu dilarang, tidak boleh. Ya, Pramudia tidak boleh kan? Tidak boleh. Jadi ada kesepian di antara kawan-kawan kok tidak semua membaca. Jadi mungkin ini hobi ya, Bang. Di rumah kita katakan memang betul yang dikatakan orang. Ketika manusia lahir, yang pertama dia lakukan adalah bicara dulu. Bukan menulis dulu. Nah, jadi memang bicara dulu, setelah bicara kita fasih baru kita bisa menulis. Nah, mungkin sesuai dengan kata Bang Sori tadi, tanpa kita bisa berbicara kita tidak bisa menulis. Karena kan menulis itu adalah terjemahan dari bicara. Itulah menulis itu. Nah, ini sangat disayangkan. Betul yang Bang Sori bilang tadi. Setiap orang sekarang pegang handphone, tidak pegang buku lagi. Tapi Bang masih ada excuse, Bang. Selama handphone itu digunakannya untuk membaca,
Karena di situ juga kita bisa membaca. Banyak hal yang harus kita baca. Daripada kita membawa buku, seperti Hatta tadi. Membawa buku, itu kan berat sekali, berpeti-peti. Sekarang kita kan membawa buku dalam ini. Apa aja kita bisa baca. Tetapi itu tidak digunakan sepenuhnya. Banyak orang membeli ini, memakai handphone hanya untuk bermain game atau berkomunikasi, kemudian chatting, TikTok yang barangkali tidak tahu di mana manfaatnya. Nah, itu saja. Jadi tergantung kitanya. Nah, di belakang Bang Nuim, di belakang Bang Sori pasti banyak buku. Di belakang Bang Hairul. Nah, ini bagian hidup kita, Bang. Bagian hidup kita. Tidak membaca kita satu hari, sakit badan kita. Nah, sekarang ada kesulitan kedua dari kita. Mata kita udah nggak kuat lagi membaca. Mataku yang kiri ini udah buta ini sebetulnya, harus diganti. Ini udah selesai operasi, ini belum. Kekuatan membaca kita nggak bisa lagi kita baca font 12. Kita mesti baca font 14. Nah, itu kelemahan juga. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kita mulai mendengar audiovisual, TV. Nah, sayangnya Bang, TV kita kan tidak semua juga bermutu. Kalau di rumah aku ini selalu yang terpampang itu Al Jazeera, CNN, Fox. Jadi mendengar, dan ini kan itu juga adalah bagian dari pekerjaan bicara, membaca, dan menulis. Maaf kalau aku potong. Tadi mengatakan tentang bagaimana susahnya membaca itu. Karena membaca buku dengan membaca yang di HP itu sangat berbeda. Kenikmatan membaca dari buku itu ada kenikmatan tersendiri. Nah, di Australia ini seperti halnya di Inggris yang aku ketahui karena ya Sori juga pernah tinggal di Inggris ya, dan tentunya Khairul juga di Jerman. Itu ada acara radio pembacaan buku. Yang padahal ceritanya sudah kita ketahui, tapi kita karena apa? Cara membacanya begitu enak. Storytelling. Dengan emosi begitu macam deklamasi, tapi tidak berlebihan, tidak terlalu dramatis. Jadi cara membacanya itu sehingga kita rasanya tak sabar. Ini besok akan dia baca lagi sambungan dan seterusnya. Itu kenapa bisa diminati oleh orang? Kenapa pendengar radio bisa menikmati hal seperti itu? Aku pernah sebenarnya berbicara dengan Isari, tapi dia barangkali lupa. Cita-cita untuk membuat inilah buku dalam bentuk kata-kata dalam artian dibaca dan ya kita sebarluaskan atau dijual atau apa, dulu kaset lah. Ya, jadi orang bisa di mobil itu dia aku dengar dulu ini cerita buku tidak dibaca tapi sambil menyetir bisa mendengar. Jadi ada barangkali cara-cara yang bisa diterobos. Sudah tahu lah bagaimana pandangan Sori dan pandangan Khairul. Cara-cara yang bisa kita terobos untuk merangsang, membangkitkan minat baca seperti yang dikatakan Sori tadi. Bagaimana Hatta itu begitu sukanya membaca. Tapi itu bukan dia saja. Hampir semua zaman itu orang-orang Muhammad Natsir, orang seperti bahkan misalnya Muhammad Rum dan lain sebagainya. Itu mereka semua adalah orang-orang yang suka dan sering membaca. Iya, betul Bang. Nah, jadi kalau dikatakan tadi misalnya tentang Amerika ya Tom Sawyer, Huckleberry Finn. Waktu Mark Twain pertama kali menerbitkan bukunya, itu sekolah-sekolah memperingatkan kepada orang tua supaya anak-anak mereka jangan dikasih membaca buku itu karena dia menulis dalam bahasa dalam tanda kutip sekarang ini slang, bahasa prokem. Tapi mungkin karena dilarang, maka hasrat orang untuk itu yang disebutkan buah terlarang, kan? Karena dilarang, orang makin ingin membaca. Kenapa ini dilarang? Ini kan begini, Bang Nuim kan usul bagaimana buku itu bisa dibacakan oleh orang yang memang pintar membaca. Sehingga orang mau mendengar apa itu isi buku. Dulu zaman kami mula-mula kerja di RRI di Medan, Bang Sori juga ingat itu kan. Ada namanya Om Bev. Ingat Bang Sori ya? Ya ingat. Dia membaca buku di bawah bendera revolusi. Karangan Soekarno kan. Itu dia baca, orang waduh bagus sekali sampai orang mencari itu buku. Sesudah 4 bukunya orang mundur, tebal kali buku itu kan gitu. Jadi memang seperti Bang Nuim sebutkan tadi, itu menarik sekali. Apa yang kita buat misalnya, sesuatu yang memang sedang tren di masyarakat, ada bukunya, tapi ada faktor yang membuat orang tidak mau beli itu buku. Satu, mungkin harganya mahal. Yang kedua, memang malas membaca. Ada yang Isari bilang kan matanya sebelah kiri sudah nggak bisa lihat. Tinggal sebelah ini. Tinggal yang kiri yang bisa, yang kanan. Ya enggak, yang kanan retinanya udah jatuh sama sekali. Jadi mesti dioperasi katanya.
tinggal sebelah. Jadi kalau aku baca buku, kalau begini, nah ini mesti geser ke sini kan gitu. Ini ke sini lagi. Itu salah satu faktor. Mataku ini sebelah kanan nggak bisa lihat sudah. Jadi cuma mata kiri. Aku terbalik. Ini sudah. Nah, terbalik kita. Mesti macam musim dayam kita bungkus pakai apa hitam itu kan gitu. Ada aku bang. Nah, kebetulan aku kan karena anak tinggal di London, aku beberapa kali lah ke sana. Kadang 3 bulan di sana, kadang 2 bulan kan gitu. Ada yang berubah Bang Noel ya. Yang aku lihat dulu kalau aku naik tren di bawah tanah tuh orang masih begini aja buku. Sekarang nggak ada. Jarang sekali aku tengok itu orang baca buku di kereta tuh. Main HP memang main jempol itu aja. Jadi nggak tahu. Dulu ada, Bang Sori mungkin tahu. Ada toko buku bekas ke jalan restorannya Bang Ibrahim. Kalau kita dari stasiun itu aku lupa, belok ke kiri ada toko buku bekas di situ. Aku dulu kalau ke London sering aku masuk ke toko buku itu. Ramai orang. Itu kalau kita teruskan sampai ke Bali-Bali, restorannya Bang Ibrahim. Sekarang enggak, sepi juga itu toko. Ya. Jadi nggak tahu ya. Ada kebiasaan orang di Australia, di Inggris yang aku tahu tuh. Sebelum tidur itu biasanya baca dulu. Betul. Baca dulu ya. Beberapa halaman. Iya, betul. Ya, bagaimana sorry? Ya benar kan? Baca sebelum tidur juga. Jadi ada semacam kebiasaan yang ditimbulkan ya seperti yang dikatakan tadi dari kecil sudah dari kecil teranja-anja sampai besar terbawa-bawa. Begitulah kira-kira orang sudah begitu terbiasa. Sehingga buku anak-anak di Australia ini kadang-kadang ya seperti kita rolling lah. Harry Potter tuh bagaimana bisa kalau tak ada yang baca bagaimana dia bisa jadi miliuner? Jadi Bang, menyambut yang tadi Amang bilang, kebiasaan membaca buku. Aku juga menemukan kesulitan Bang, ketika membaca dengan perangkat lain, membaca telepon. Tetapi ketika mataku nggak bisa lihat lagi, karena buku itu fontnya nggak bisa dibesarkan. Kalau di handphone, fontnya bisa dibesarkan, ya. Jadi satu layar itu kita nampak hurufnya besar, dari font 12 bisa ke font 16. Nyaman. Nah, jadi ya, persoalannya bukan bukunya, Bang. Kalau kita memang adanya membaca apapun, aku bahkan baca buku-buku story itu, Bang. Ada satu perangkat ya, itu kira-kira 10 tahun lalu. Kindle namanya. Kindle itu memuat semua cerita-cerita terkenal. Betul. Baca. Di situ mulai membiasakan diri, enak nih. Gak sakit mata kita, gak berair mata kita. Dan baca sebelum tidur pun cepat tidurnya. Karena mata itu lelah. Membaca sebelum tidur itu kan bukan hanya untuk mengundang ngantuk, tetapi untuk membuat pemahaman lebih tajam. Karena pada saat kosong kita membaca, itu gampang banget mengingatnya. Sebenarnya yang membaca itu ya, sedangkan orang selalu pada buku. Padahal sebenarnya tidak. Masih ada surat kabar, koran, atau majalah ya. Jadi aku sedih karena di kompleksku ini, yang rumahnya 40 keluarga, nggak satu pun yang baca koran. Jadi kalau mereka perlu koran bekas, itu mereka datang minta dari sini. Jadi aku berpikir, aku kehilangan teman. Jadi aku nih Herul, Besari, itu selalu kesepian. Kenapa? Karena teman mengobrol seperti kita ini nggak ada. Artinya nggak nyambung gitu. Kita ngomong gini, dia ngomong gini, kita ngomong gini. Ya. Ada anggapan yang selalu menyepelekan surat kabar. Padahal di surat kabar itu sangat banyak ditemukan ilmu pengetahuan yang bisa memperkaya pengetahuan kita. Aku ingat dia email dulu, Bang Ibrahim, begitu kagumnya dengan surat-surat kabar Inggris, dia bilang, kau baca sampai habis itu, kau banyak ilmu yang kau dapat. Sekarang ternyata di Indonesia seperti itu juga, terutama di harian Kompas gitu ya. Sehingga aku sering itu, kusobek, kusimpan sebagai dokumentasi yang satu saat kalau menulis bisa dijadikan rujukan. Nah, jadi kalau tadi kita menuntut buku saja, mungkin banyak orang yang malas ya, tebal gitu. Macam kata Ishari tadi, baca dari lain kalau kita membaca buku kita bisa menyandar dengan enak. Terus ada yang kurang kita ulang halamannya. Kalau ini mesti tekan sini tekan. Jadi faktor kebiasaan, Bang. Faktor kebiasaan. Aku jadi lebih enak juga jadi buku. Cuman kadang-kadang Bang, bayangkanlah ya. Kalau kita Bang, bayangkanlah
kalau kita harus memegang ini buku sebesar ini. Nah, ini setengah mati, Bang. Nah, tapi ini membacanya hanya di meja. Kalau di tempat tidur, nggak bisa. Jadi membiasakan diri, mau nggak mau, kita menyesuaikan diri. Itu dia waktu penulis India yang cukup luar biasa, dia gay, namanya Vikram Seth. Dia menulis buku A Suitable Boy, ya mengenai kawin yang diatur tuh, yang biasanya kan kalau di India itu laki-lakinya yang mendapat mahar kan, bukan perempuannya. Tapi bukunya itu aku lihat hampir setebal bantal. Nah, sekarang sudah dijadikan sinetron dengan hanya 6 episode. Bagusnya luar biasa karena dibikin oleh BBC London dalam bahasa Inggris, bahasa India. Jadi itu bagusnya luar biasa. Aku menyesal karena tidak memaksakan diri aku untuk membaca buku Vikram Seth itu. Bagusnya luar biasa ketika dijadikan sinetron. Begitu bagusnya. Karena tidak membaca karena takut terlalu tebal buku itu. Sehingga kan enaknya dibawa-bawa. Apalagi di Inggris itu kereta api bawah tanah kan. Nah, bisa kita pinjam dari BBC, dari perpustakaan BBC. Tapi ya itulah tak aku baca. Cuman aku berbahagia. Sayang, Bang. Memang sayang. Jadi bagaimanapun ya, kita tetap beli buku. Aku tetap beli buku. Buku ini, Bang. Ini luar biasa. Aku paksakan diriku membacanya. Tulisan dari Stanford Raffles. Iya. Itu buku sejarah itu. Tebal segini, Bang. Ya. Aku harus lahap ini. Dengan mata berair, aku lahap. Karena belum dapat belum dapat ini yang dalam laptop, di dalam komputer nggak ada. Tapi kita harus lahap kan, bagaimanapun. Tapi kan sedihnya, itu sejarah Jawa ditulis oleh Raffles ya orang mengatakan. Kenapa kita tidak menulis sejarah yang benar tentang misalnya kejadian G30S sajalah, supaya menjadi jelas, karena orang masih takut-takut, karena katanya ada pandangan di Indonesia yang sering dikutip sekarang ini oleh mereka-mereka yang ya suka sinis, bahwa sejarah itu ditulis oleh yang menang. Tidak selamanya. Orang Inggris itu bisa menulis sejarah mengenai kekalahan, misalnya kekalahan pihak mereka itu dengan sangat objektif. Aku membaca buku misalnya John Mann mengenai Saladin, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pahlawan Islam. Bagaimana dia bisa menulis secara objektif? Aku membaca buku mengenai Leslie Hazelton tentang The First Muslim, yaitu tentang riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mereka bisa menulis secara objektif? Itu kan sejarah. Nah, kita ingin sejarah yang objektif mengenai kejadian. Jangan katalah History of Jawa dari Majapahit atau nanti dari Sriwijaya, tidak. Kita mau sejarah yang di abad ke-20 sajalah, kalau bisa ditulis dengan baik, supaya kita mengetahui sebenarnya duduk kejadian. Karena orang selalu menulis sejarah mengenai Indonesia. G30S itu selalu ditimpakan kepada PKI. Iyalah PKI salah. Tetapi siapa yang telah memungkinkan PKI bisa berbuat sesuatu seperti itu? Kalau bukan Soekarno, orang tidak berani mengatakan. Karena Soekarno dianggap sebagai manusia langka. Tapi dia bukan manusia yang sempurna. Dia mengetahui PKI itu berontak tahun 48 di Madiun. Kenapa dia manjakan PKI? Kenapa aku waktu di universitas harus juga lulus Nasakom? Kalau tidak, aku tidak bisa lulus. Nah, Nasakom ciptaan siapa? Saya tanya, aku tanyalah. Sehari, tanya kepada Sorry Serger, tanya Khairul. Itu Nasakom ciptaan siapa? Kenapa kita tidak berani untuk mengatakan bahwa beliau telah berbuat kesalahan fatal, hampir hancur negara kita. Cintaan, pemanjaan yang dilakukannya terhadap PKI. Tapi yang Abang sebutkan ini sebenarnya sudah dipahami oleh banyak orang. Aku rasa bukan aku sendiri. Tetapi mungkin kita tidak terlampau banyak juga bicara itu. Atau mungkin teman kita bicara soal itu nggak ada. Ya, kita temukan di sini. Jadi kemudian pemahaman kita ya sudah. Kita menganggap itu selesai, Bang.